pertemuan hari ini Ibu sengaja membuat video pelajaran, jadi Ibu buatkan video. Nah, kalian sudah mendapatkan belum, assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Kita melanjutkan materi mata pelajaran kakak ke AD 3.12 yaitu proses produksi massal ya. Kalian sudah mendapatkan materinya, Ibu akan menjelaskan. Untuk itu dipahami dan ditulis yang memang penting dan ditambahkan di buku. Ya, baik. Langsung saja. Kalian sambil membuka catatannya yang sudah Ibu berikan. Ibu juga sambil melihat itu PDF yang Ibu sharekan di grup kelas Edmodo. Proses produksi massal itu judul bab sekarang. Apa sih yang harus kalian pahami untuk KD 3.12 ini? Menerapkan proses produksi massal, harus bisa sampai menerapkan bagaimana proses produksi sebuah produk, barang atau jasa, dan keterampilannya itu melakukan proses produksi massal. Oh ya, Ibu sudah sepakat dengan MGM Perpexos untuk keterampilan akan digabungkan dalam satu semester itu dalam satu tugas keterampilan. Nanti di akhir kalian akan mampu bisa membuat perencanaannya, proses sampai bisa pemasaran. Jadi untuk pertemuan sekarang hanya sebatas kalian memahami dan mengerjakan pengetahuan saja. Nah, langsung saja. Pengertian proses produksi massal. Sudah dibuka? Sok buka dulu ya, bagi yang belum. Pengertian proses produksi massal. Suatu cara, metode, ataupun teknik menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor produksi yang ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Jadi apa sih itu proses produksi massal? Kita simpulkan ya. Mungkin kalian punya pemahaman tersendiri. Jadi proses produksi massal ini gabungan dari tenaga kerja, SDM-nya, mesin, bahan baku ya, untuk memproses suatu produk seperti itu. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis. Jenis-jenis ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama itu berdasarkan wujud proses produksi. Yang kedua berdasarkan arus proses produksi. Yang ketiga berdasarkan bahan mentahnya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama berdasarkan wujud proses produksi, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5. Ada 5 ya. Ada produksi kimiawi, ada produksi perubahan bentuk, ada produksi assembling, produksi transportasi, dan terakhir produksi penciptaan jasa administrasi. Ya, sudah Ibu contohkan di PDF yang Ibu sharekan di kelas. Jadi kita singkat saja ya. Ibu memberikan contoh saja langsung. Untuk produksi kimiawi itu biasanya prosesnya dari sintesa kimia, senyawa kimia, misalnya bata-batan gitu yang berhubungan dengan senyawa kimia. Untuk produksi perubahan bentuk yaitu adanya perubahan input dan output. Misalnya awalnya hanya
sebongkah atau ini ya, batang pohon. Setelah itu diproses menjadi mebel, bisa menjadi meja, kursi. Itu adalah proses produksi perubahan bentuk, adanya perubahan bentuk awal hingga menjadi produk yang bisa dijual, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, proses produksi assembly, yaitu proses penggabungan, misalnya elektronik ya, dari beberapa komponen menjadi handphone, menjadi TV, laptop, dan lain-lain. Yang keempat itu proses produksi transportasi, yaitu menciptakan jasa, jadi pembuatan kereta api, pesawat, mobil, gitu. Yang terakhir proses produksi penciptaan jasa administrasi. Ini berhubungan dengan jasa ya, biro konsultan misalnya, ya seperti itu ya. Selanjutnya ke bagian kedua, yaitu berdasarkan arus proses produksi. Tadi mah wujud ya, wujudnya, sekarang mah arusnya. Ada tiga. Yang pertama, proses produksi terus menerus. Yang kedua, proses produksi terputus-putus. Yang ketiga, proses produksi campuran. Seperti itu. Jadi kalau proses, kita bahas satu. Kalau proses produksi terus menerus ini direncanakan dengan jumlah yang banyak. Jadi dengan otomatis si variasi dan jenisnya pun standar. Misalnya yang yang diproduksinya banyak, terus nanti jenisnya sama gitu, seperti misalnya pakaian di garmen gitu, atau mie, makanan seperti itu yang jumlahnya besar dan jenisnya sama gitu. Proses produksi terputus-putus yang kedua yaitu kumpulan komponen yang siap diproses. Jadi misalnya dari bahan mentah menjadi bahan yang siap diproses. Misalnya kan kalau parfum gitu nggak bisa langsung kan, harus ada prosesnya, seperti itu. Proses produksi gabungan itu gabungan dari keduanya, ada terus menerus dan terputus-putus. Contohnya apa? Coba. Nah, Ibu PR ya buat kalian. Cari contoh proses produksi campuran. Ya, itu PR yang pertama. Oke, yang terakhir selanjutnya berdasarkan bahan mentahnya. Tadi kan wujud, arus, sekarang bahan mentahnya. Ada dua, yaitu proses analitik dan proses sintetik. Analitik ini misalnya bahan utama itu diproses langsung gitu. Mesti untuk bensin, minyak, solar gitu. Kalau sintetik itu adalah gabungan dari beberapa bahan mentah. Misalnya untuk membuat APE itu harus ada kayu, alat-alatnya, terus bahan penambah, jadi bukan bahan utama. Jadi dari beberapa bahan mentah utama dijadikan barang, seperti itu. Tujuan proses produksi sekarang ya, tadi jenis-jenis ada 3, sekarang tujuan proses produksi ada 3 juga, ada 3 ya. Jadi tujuan proses produksi yang pertama meningkatkan efisiensi. Jadi jika perusahaan dapat menghasilkan produk yang lebih banyak sementara nilai bakunya tetap, maka dikatakan efisiensi. Jadi perusahaan harus tahu gitu bagaimana meningkatkan banyaknya barang dengan bahan yang sama gitu. Itu fungsinya. Jadi tahu gitu. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Jika sumber daya digunakan dengan cara yang semakin efisien, maka produktivitas menjadi besar. Misalnya
dari SDM-nya, mesinnya gitu. Kalau bisa dimaksimalkan, otomatis si produksi juga akan lebih banyak gitu. Otomatis produktivitas suatu barang pun akan semakin banyak gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya yang itu meningkatkan kualitas. Ini sudah tidak asing ya. Kualitas itu kan subjektif. Jadi kata orang mau bagus, kata ini mah enggak. Jadi beda-beda. Untuk itu bagaimana dari beberapa subjektivitas penilaian orang-orang atau konsumen kita dapat meningkatkan kualitas, misalnya dari si A ini kurang ini misalnya untuk KPE ya, misalnya kurang dalam packagingnya, di B kurang dalam pewarnaan atau bahannya, nah digabungkan otomatis akan meningkatkan kualitas seperti itu ya. Yang terakhir yaitu tahapan proses produksi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5, 6, 5, ada 5 ya. Jadi gambaran teknis assembling, urutan penggabungan komponen, daftar alur komponen, order, pemberitahuan perubahan teknik, dan sistem perencanaan produksi gitu. Kalian bisa baca. Jadi ibu intikan, jadi dari mulai ibu simpulkan ya. Jadi mulai gambarannya seperti apa, setelah itu diurutkan penggabungannya seperti apa, terus dialur, udah ini proses ini gitu. Setelah itu diorder, dari mulai bagaimana konsumen mengorder sampai si barang itu diterima oleh konsumen. Setelah itu dianalisis, dievaluasi bagaimana proses produk itu, apakah ada yang kurang dalam proses pembuatannya atau gimana. Itu dianalisis, dan yang terakhir langsung perencanaan produksi. Seperti itu ya. Jadi nanti dilihat lagi, dibaca-baca lagi. Kalau ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan langsung. Seperti itu. Tadi ada PR kan dari ibu, itu satu. Yang kedua, kalian PR-nya yaitu menerapkan tahapan produksi, proses produksi itu. Boleh semua, boleh berhubungan dengan peksos ya, malah diwajibkan untuk berhubungan dengan ada barangnya, produknya berkaitan dengan kompetensi, yaitu membuat APE boleh, sampai ASI boleh, gitu, makanan untuk lansia boleh. Jadi dipilih saja, disesuaikan, misalnya gambaran teknis assembling. Jadi gambarannya seperti apa, prolog si barang itu apa. Ini lihat slide ini ya, tahapan proses produksi. Yang pertama gambaran produknya seperti apa, boleh dipilih yang barang produk yang berkaitan dengan peksos. Setelah itu apa saja bahan alatnya, setelah itu alurnya seperti apa, bagaimana proses ordernya. Setelah itu untuk analisis ini kira-kira seperti apa, akan planning untuk evaluasinya. Yang terakhir perencanaan gitu, rencananya seperti apa. Cukup sekian. Jadi ada 2 tugas yang harus kalian pahami dan kerjakan. Sekian yang dapat ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum.